masih setia menemani segala aktivitas Anda, pemirsa. Di kesempatan hari ini masih dalam program podcast Apa Kabar Update News TV, kritis bersinergi membangun negeri. Dan tentunya masih bersama dengan Kak Miranti Mayangsari di kesempatan hari ini yang akan berbagi informasi bersama dengan Anda semuanya. Baik, Kak Miranti, kita tadi sampai pada pembicaraan berkaitan dengan investasi yang ada di Nganjuk sendiri. Nah, ini kan basicnya atau latar belakangnya Kak Miranti ini sebagai seorang pengusaha, pebisnis juga ya Kak Miranti. Kalau Kak Miranti ini melihat Nganjuk ini sebenarnya seperti apa sih kalau dari sudut pandang pebisnis, punya potensi nggak sih kalau di Nganjuk ini? Oke. Kalau saya melihat dari sudut pandang pembisnis nih, ini sangat berpotensi ya untuk Nganjuk sendiri. Ini peluangnya sangat besar sekali. Karena apa? Yang penting ada catatan yang perlu digarisbawahi, itu perizinannya kita dapatnya dengan mudah, gitu kan. Lalu itu satu pintu. Jadi jangan banyak pihak. Toh sekarang gini, kalau orang yang datang ke Nganjuk mau membangun Nganjuk, kita tarik investor-investor yang tadi sudah saya katakan kan. Kita tarik investor lokal maupun investor asing ke Nganjuk. Kalau birokrasinya ini sulit, susah, kan berapapun mereka punya uang, entah itu miliaran, triliunan, mau menanamkan semua di Nganjuk, kalau susah itu kan ya pasti balik kanan. Gitu. Jadi saya ingin perizinannya dipermudah dan itu satu pintu dan transparan. Dan itu yang membuat Nganjuk ini bisa menjadi semakin lebih baik. Di sisi lain dari sudut pandang pebisnis adalah perizinannya tadi itu adalah salah satu kuncinya ya. Salah satu kuncinya. Baik. Dan Kak Miranti, kalau dilihat sesungguhnya apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Nganjuk sendiri kalau melihat potensi yang ada selain dari sudut pandang investor tadi? Di sini kan kita mengacu aja ya, di Undang-Undang Dasar juga sudah ada ya. Apa saja sih sebenarnya yang perlu kita perbaiki, yang perlu kita benahi gitu, dari tingkat mana aja. Itu kan ada di sini kita menanggulangi kemiskinan gitu. Nanti kan ada seperti apa kayak gitu kan. Kedua juga untuk pendidikan. Lalu banyak ada kesehatan juga. Ya, jadi itu yang perlu kita tonjolkan, Mbak. Jadi itu hal dasar sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat khususnya di Kabupaten Nganjuk sendiri. Balik lagi nih Kak Miranti, kan Kak Miranti ini sebagai seorang pebisnis, pengusaha, dalam tanda kutip sudah punya kenyamanan dalam bidang tersebut. Ini kok tiba-tiba tertarik terjun di dunia politik ini, kenapa ini Kak Miranti? Ini dia nih, kayaknya kalau berbicara seperti ini saya sedikit agak baper. Ibaratnya gini Mbak, saya sebagai putri daerah, karena gimana pun konsepnya, bagaimanapun sejauh apapun orang merantau, itu kan akan kembali ke kampung halaman ya kan? Darah saya sudah mengalir darah Nganjuk. Dari bapak saya itu kan sangat kental ya, memang sudah terbiasa di Nganjuk. Lalu saya tuh kok pembangunannya belum maksimal ya, gitu, pengelolaannya belum tepat ya, kayak kan ya seperti saya sebutkan tadi, kita ingin makan fast food, kita harus ke sebelah loh ke Kediri, atau enggak kita harus sebelah loh ke Madiun gitu kan. Kalau Nganjuk sendiri bisa, why not? Kenapa enggak? Kita gali lagi, kita bikin lapangan pekerjaan lagi. Gitu. Kita bikin di tempat lain ada yang namanya kampung Inggris atau apa, kita bikin juga di Nganjuk untuk segi pendidikannya, seperti itu Mbak. Jadi kita tonjolkan. Jadi saya tuh ingin membangun sebagai apa ya, darah yang mengalir darah Nganjuk ini, saya ingin membangun lagi, menjadikan Nganjuk satu-satunya ibaratnya kota yang punya inovasi baru. Apa mungkin panggilan tersebut karena dulu pamannya juga dengar-dengar ini sempat maju juga menjadi calon Bupati Nganjuk juga ya? Iya, benar. Ini pamannya nih Brigjen Purnawirawan Istowo ya dulu ya? Iya benar. Itu apakah panggilannya juga karena ada sejarah pamannya dulu pernah maju juga menjadi calon bupati atau gimana tuh? Enggak sih sebenarnya. Tadinya saya sendiri pun agak mau maju nggak ya ini dalam masuk ke politik gitu. Bahkan sampai detik ini mungkin paman saya belum tahu. Belum tahu karena kan sama-sama sibuk gitu kan di Jakarta. Cuman silaturahmi tetap tersambung, tetap terjalin gitu kan. Mungkin belum tahu, tapi satu yang saya garis bawahi bahwa tahun kemarin mama saya tutup usia. Gitu kan. Sebelumnya tahun 94 itu bapak saya tutup usia.
Jadi mungkin pada saat itu saya belum ngerti ya, karena masih kecil ya. Ini agak-agak sedikit ini nih saya nih mengulas masa lalu. Bapak saya tuh pernah bilang, bagaimanapun rumah kita di Nganjuk. Cuma saya nggak paham karena masih kecil. Karena rumah saya di Jakarta saat itu kan, di asrama Polri. Nah kemarin mama saya pas tutup usia, karena ini rumah sudah tidak ada yang menempati di Gang Seruni, sampai saya bilang sama mama saya gini, Mah, rumah di Nganjuk kita benerin ya, gitu kan. Nanti mama bisa di Nganjuk kan lebih enak, gitu kan. Jadi kalau liburan penat di Jakarta, hiruk pikuknya bisa healing, ceritanya nih bahasa sekarang kan healing ya di Nganjuk. Iya dek, mama mau, gitu kan. Nah terus lagi proses saya mau kerjakan kena COVID. Mama saya kena COVID pas tahun kemarin tutup usia. Satu pesannya bahwa bagaimanapun banggakan kami sebagai orang tua. Bangun Nganjuk. Lah saya nggak paham maksudnya apa bangun Nganjuk. Membangun rumah Nganjuk ataukah membangun kota Nganjuk. Gitu kan. Belum paham saya. Terakhir mama saya bilang bangun Nganjuk. Dari situ ternyata mama saya bicara kepada kakak saya bahwa mama saya melihat ada potensi di saya untuk maju di dalam pemerintahan. Seperti itu. Seberapa besar peran orang tua ini membuat Kak Miranti ini bisa mencintai dan begitu lekat dengan Nganjuk sendiri? Gimana ya Kak? Susah saya nyebutkannya karena itu udah di dalam hati saya, itu di lubuk hati saya memang bagaimanapun saya, sesukses apapun saya akan kembali ke Nganjuk. Saya nyaman dengan bisnis saya mendapatkan semuanya dengan kenyamanan itu, dengan fasilitas semua yang ada. Tapi itulah saya sebagai putri daerah, sebagai bukan kelahiran ya, sebagai daerah Nganjuk, saya ingin berbakti untuk daerah. Dan tentunya juga ingin membuktikan kepada orang tua ya. Saya ingin buat mereka bangga. Luar biasa sekali. Ya, kalau bisa dibilang, kalau nanti berkesempatan untuk mewujudkan menjadi seorang pemimpin, ini apa sih hal yang akan dilakukan oleh Kak Miranti untuk yang mungkin pertama kalinya gitu Kak? Pertama kalinya seperti tadi ya saya katakan ya, yang terlintas saya itu petani. Ya. Karena gimana pun perut kita pasti masuk nasi. Kita orang Indonesia, gitu kan. Bagaimanapun saya akan merangkul petani, saya akan kita mengacu kepada undang-undang ya, seperti yang tadi, jadi untuk masyarakat kesehatannya, lalu pendidikannya, lalu tingkat kemiskinannya ini saya lihat terlalu jomplang banget. Yang kaya ya kaya, yang miskin ya miskin, nggak ngeblend gitu loh Mbak. Nah itu salah satu tantangan tersendiri. Seperti itu. Jadi kalau tadi saya boleh dibilang ketika saya berbicara tentang orang tua, Nganjuk dan juga petani, ini kayaknya ada sesuatu yang benar-benar luar biasa yang ada di hatinya, kayaknya nggak bisa hilang gitu. Nggak bisa hilang gitu. Kayaknya saya udah berkaca-kaca gitu. Ya. Dan tentunya di edisi hari ini seperti juga tema kita hari ini, mungkin ini pemirsa juga sudah mulai penasaran ini ya. Nah, Kak Miranti ini sebenarnya mau DPR RI atau Bupati Nganjuk sih Kak? Gimana ya? Asik. Gimana? Saya akan mengabdi apapun itu yang masyarakat mau. Jadi apapun yang masyarakat mau, Kak Miranti akan siap. Saya akan siap dan saya akan mengabdikan diri saya untuk Nganjuk. Ya, ini juga ada pertanyaan ini dari netizen. Netizen lagi nih. Aduh. Kalah sama cabe ya. Nah, betul sekali. Nah, Kak Miranti, ini kan bagaimana seorang, karena kita sama-sama perempuan ini Kak. Nah, tentunya kalau melihat dari sudut pandang perempuan, ini yang berkiprah di dunia politik ini kan masih tidak banyak ya. Nah, di sisi lain tentunya menjadi satu sorotan tersendiri. Salah satunya yang berkiprah di dunia politik yang kayaknya ini menjadi sorotan masyarakat, khususnya ada di Kabupaten Nganjuk, ini adalah Ibu Ita, Bunda Ita dan juga Kak Miranti. Ini sebenarnya ada hubungan saudara atau gimana sih gitu? Mungkin bisa diceritakan ini. Netizen ini banget ya.
Nah. Hubungan saudara nggak ya? Kalau untuk anak cucu Adam ya. Oke. Kita semua bersaudara. Kita semuanya bersaudara kan? ya. Bersaudara apalagi di Nasdem sendiri, gitu kan, di politik sendiri. Lah memang kita dekat bersaudara. Gitu. Jadi menurut saya lebih banyak wanita-wanita yang berkelut dalam politik itu lebih bagus. Karena ada yang mewakili. Gitu kan, akan ada yang nggak bisa dimengerti oleh pria, gitu kan, hanya wanita yang mengerti, gitu kan. Ya sama, rakyat pun seperti itu, masyarakat pun seperti itu. Jadi untuk saudara mungkin saudara kandung atau ini tidak ya? Ya, pokoknya kita saudara anak cucu Adam. Dan dengan semua bersaudara ya, dengan pastinya. Semua bersaudara pastinya. Oke, baiklah. Ini jawabannya masih menimbulkan pertanyaan lagi ya. Baik, di kesempatan hari ini Kak Miranti, apa Kak yang ingin disampaikan kepada pemirsa berkaitan dengan tema kita hari ini, dan juga apa yang Kak Miranti harapkan untuk ke depan? Harapan saya Nganjuk ini akan lebih maju lagi, dan kita akan gali potensi-potensi yang ada di Nganjuk ini itu lebih spesifik lagi gitu. Jadi jangan hanya melihat dari sudut atasnya aja tanpa kita tahu bawahnya seperti apa kan. Nanti saya akan jalankan seperti apa programnya, seperti apa yang kita lihat di bawah, dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah ini mungkin untuk masyarakat Kabupaten Nganjuk yang ingin lebih tahu lagi tentang Kak Miranti, ini bisa cari tahu di media sosial, ini mungkin bisa diinformasikan juga ini mana saja ini, soalnya kalau netizen dan juga masyarakat ini carinya pasti suka kepo-kepo ya. Iya, kepo-keponya di HP gitu ya, ada di Instagram saya di Miranti MS, lalu di Facebook saya ada di Miranti Mayangsari. Ada TikTok juga Mbak. Memang saya sih agak suka goyang-goyang ya, tapi mencoba untuk bergoyang. Ada di Miranti MYS. Semuanya ada di situ. Semuanya ada di situ, atau mau tahu lebih lanjut lagi ada di www.mirantimayangsari.com. Dan juga dari masyarakat Nganjuk sendiri boleh ya nanti berinteraksi, bertanya-tanya dan lain sebagainya. Atau mau bertanya tentang dunia olahraga. Ya ini yang tadi sempat lupa juga ya, ternyata ini punya hobi di luar wanita kebanyakan atau perempuan kebanyakan, ini hobinya berkuda. Dan juga di Kabupaten Nganjuk sendiri kemarin saya juga lihat ini Kak Miranti ini akrab sama, kok akrab sih ya? Ada program yang berkaitan dengan kambing, ini gimana ini Kak ceritanya tuh? Jadi kalau untuk berkuda memang saya lagi aktif di dunia berkuda ya, di equestrian. Jadi memang saya juga main di situ, menunggang kuda juga. Memang menurut saya berkuda ini salah satu hal yang sangat unik. Pertama apa? Kita tidak bisa kita harus mengeblend antara rider sama kudanya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dengan makhluk hidup. Gitu kan? Kita harus jalan bagaimana. Ini kuda juga punya kemauan, kita juga punya kemauan. Bagaimana? Itu salah satu faktor yang membuat saya ini salah satu yang positif ya. Apalagi dalam tiket pengambilan keputusan. Terus saya harus melihat seperti apa. Ini secara nggak langsung terkait politik juga luar biasa pengaruhnya. Lalu kambing Etawa sendiri, gara-gara kemarin saya bikin acara kayaknya saya langsung, hobi saya tuh jatuh cinta kepada kambing Etawa. Masya Allah, saya belum setahun udah punya anaknya itu 3 kayaknya. Udah beranak. Jadi abis acara kemarin saya coba ternak kambing Etawa. Ternyata Masya Allah udah lahiran gitu, udah melahirkan. Ada 3 anaknya. Dan itu punya keasikan tersendiri. Keasikan tersendiri, punya kepuasan tersendiri. Oke. Jadi di sisi lain dengan hobi berkuda sendiri ini juga sebenarnya relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari, apalagi menjadi seorang pemimpin di mana pemimpin ini bisa terkoneksi. Iya, dengan bawahannya, mungkin dengan orang-orang di sekelilingnya juga. Dan ketanggapan pengambilan keputusan. Dan karena itu sekalipun sedetik pun kita salah aba-aba atau salah mengambil keputusan itu akan fatal. Ya, kalau kambing Etawa sendiri berarti merepresentasikan kasih sayang ya, soalnya beranak jadi banyak beranak, dan saya susuin
juga sendiri. Susuin juga Iya. ya? Itu di Jakarta saya susuin sendiri. Oke. Luar biasa loh ini. Dan itu asyik ya? Itu aduh, itu healing saya. Oke. Baik pemirsa, tanpa terasa kebersamaan kita di kesempatan hari ini bersama program acara podcast Apa Kabar harus berakhir. Semoga saja apa yang kita hadirkan di kesempatan hari ini bisa memberikan informasi sekaligus inspirasi untuk Anda melaksanakan berbagai aktivitas. Saya Asti bersama juga dengan Kak Miranti dan juga kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri dulu. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.